Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Pembahasan kita masih di bab ke-48, masih tentang bab tentang akhlak atau budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis ke 353. Muhammad bin Bashar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak saat dimintai sesuatu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Humaidi, Ahmad, Abdullah bin Humaid, dan Ad-Darimi. Di dalam hadis ini sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan tidak ketika dimintai sesuatu, baik itu oleh sahabat atau siapapun. Jadi misalnya ada seorang sahabat minta sesuatu kepada Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak bisa, gitu ya. Rasulullah SAW selalu memberi apa yang diminta, selalu beliau memberinya. Seandainya yang diminta itu tidak ada di rumahnya, maka beliau mengatakan tidak ada, bukan berarti tidak mau, Pak, ya. Yang engkau minta sedang tidak ada. Tapi kalau engkau mau, kamu hutang di pasar, hutang ke si fulan, nanti saya yang bayar. Kalau saya sudah punya uang, saya akan melunasi, gitu ya. Ini menunjukkan betapa sangat mulianya akhlak Rasulullah, betapa beliau itu sangat menyayangi umatnya. Walaupun beliau itu tidak punya, beliau tidak pernah mengatakan tidak bisa, gitu ya. Seandainya Rasulullah SAW tidak punya sesuatu yang diminta tersebut, dan beliau mengatakan mohon maaf, saya sedang tidak punya, yang kamu minta sedang tidak ada, mohon maaf tidak bisa memberi, itu juga tidak masalah. Jadi kalau ada seseorang minta ke kita, minta sesuatu, kita tidak punya, tidak masalah kita mengatakan mohon maaf tidak bisa, karena sedang tidak ada, tidak punya. Tapi memang karena akhlaknya beliau yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak punya, beliau sampai di dalam hadis yang lain itu menyuruh orang yang minta tadi untuk hutang atas nama beliau, kemudian beliau yang melunasinya, begitu. Tapi kaum muslimin, kalau misalnya ada
seseorang minta sesuatu kepada kita, apakah mesti kalau kita punya itu memberinya? Maka ya tidak mesti, lebih baik memberinya ya. Kalau misalnya yang datang kepada kita itu orang yang masih muda, sehat, maka lebih baik tidak memberinya, karena dia masih muda, masih bisa bekerja, masih kuat. Termasuk juga seperti pengamen-pengamen, nah itu tentu tidak diberi, lebih baik. Tapi kalau yang meminta kepada kita itu orangnya misalnya sudah tua, renta, miskin lagi, atau dia orang yang cacat, maka memberinya itu boleh, memberinya itu adalah kebaikan. Hadis berikutnya, Abdullah bin Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan. Beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan sampai bulan itu berakhir. Pada bulan itu Jibril datang menemui beliau untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Saat Jibril menemui beliau, maka Rasulullah SAW menjadi orang yang lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis sahih diriwayatkan Ahmad, Bukhari, Ibnu Huzaimah, Abdullah bin Humaid, An-Nasai dan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, Pak ya. Siapapun yang dermawan dan siapapun yang paling dermawan dari zaman dulu sampai akhir zaman, maka Rasulullah lebih dermawan. Apalagi di bulan Ramadan, maka beliau lebih dermawan lagi. Maka hendaknya kita mencontoh akhlak mulia beliau, yaitu dermawan. Terlebih di bulan Ramadan, hendaknya kita lebih dermawan lagi. Sebagian ulama salaf mengatakan, idza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka sesungguhnya di bulan Ramadan itu hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makanan. Meskipun dermawan itu tidak mesti harus memberi makanan, uang atau barang-barang gitu ya. Dermawan itu macam-macam, dermawan dengan ilmu, memberi bantuan-bantuan yang lainnya dengan tenaga, dengan pikiran, termasuk juga dengan harta. Rasulullah itu kalau memberi, Masya Allah, tidak takut miskin. Kalau di rumahnya ada apa, begitu sesuatu, selalu habis diberikan. Tidak pernah sisa. Gitu. Punyanya apa, makanan apa, segera dibagi. Pernah Rasulullah SAW itu ngimami sholat, setelah salam beliau segera pulang. Biasanya setelah sholat kan menghadap ke makmum, berzikir, segera pulang karena dia ternyata ingat di rumahnya ada emas. Beliau kepikiran
kalau emas itu masih ada di rumahnya, segera beliau ingin menginfakkannya atau mensedekahkannya kepada fakir miskin. Jadi Nabi Muhammad setor hafalan-hafalan yang sudah lama, murajaah istilahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu kalau memiliki hafalan-hafalan Al-Quran, hendaknya disetorkan, didengarkan oleh saudara kita, teman kita, atau istri kita. Nah, seperti itu. Supaya hafalan kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin lancar. Kalau hafalan sudah lancar, maka tidak masalah membaca sendiri. Ya. Tapi kalau hafalan kita masih bulat, kurang lancar, atau lumayan lancar, atau lancar tapi kadang-kadang juga lupa, maka lebih baik kita mencari orang untuk mendengarkan hafalan kita. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan hendaknya kita rajin membaca Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW selalu murajaah hafalan kepada malaikat Jibril. Dan juga Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hadis berikutnya, Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Thabit dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Hadis dhaif diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi Nabi SAW tidak pernah menyimpan makanan, maksudnya untuk esok hari. Jadi makanan-makanan di rumah beliau kalau ada segera dibagi-bagikan, segera disedekahkan. Tapi bukan berarti selalu seperti itu, Pak ya. Ada riwayat yang lain yang sahih bahwasanya beliau pernah menyimpan makanan untuk esok hari. Tapi makanan yang disimpan untuk esok hari itu adalah makanan pokok. Jadi beliau pernah menyimpan makanan pokok untuk keluarganya untuk esok hari, begitu. Tidak sampai untuk berbulan-bulan, begitu. Beda dengan kita, Pak ya. Menyimpan makanan pokok untuk 1 bulan. Bahkan untuk 1 tahun. Beliau pernah menyimpan, tapi hanya makanan pokok itu ya tidak untuk sampai berhari-hari. Jadi beliau itu seringnya malah lapar, hari-hari itu malah sering lapar. Kadang makan sehari sekali, kadang tidak ada makanan, kadang tidak ada makanan lagi, perut beliau sampai diganjal dengan batu. Beliau sering berpuasa. Hadis berikutnya, Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari Hisham bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab. Dahulu ada seorang lelaki datang menemui Nabi SAW dan meminta sesuatu dari beliau. Nabi SAW bersabda, aku tidak mempunyai sesuatu, namun belilah secara hutang barang tersebut atas namaku. Apabila aku sudah punya sesuatu, aku akan melunasinya.
Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah memberinya sesuatu. Bukankah Allah tidak membebani Anda sesuatu yang tidak engkau mampu?" Rupanya Nabi SAW tidak menyukai ucapan Umar. Lalu seorang lelaki dari Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, infakkanlah. Jangan takut karunia Allah, jangan takut karunia dari sang pemilik arsy berkurang." Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan terlihat di wajah beliau keceriaan lantaran ucapan seorang sahabat Ansar tersebut. Kemudian beliau berkata, "Untuk itulah aku diperintah." Hadis dhaif. Jadi dahulu ada seorang laki-laki, Pak, dan seorang laki-laki ini sahabat Nabi, datang menemui Nabi minta sesuatu. Jadi memang sahabat itu paham kalau Rasulullah itu dimintai sesuatu tidak pernah menolak, selalu memberi, memberi. Dan sahabat yang menemui Nabi ini sebenarnya sudah diberi kemarin, ternyata datang lagi minta sesuatu. Nabi mengatakan, "Aku tidak punya sesuatu itu. Namun belilah secara hutang barang tersebut atas namaku, nanti kalau aku sudah punya, aku yang akan melunasinya." Gitu. Maka Umar yang ada di situ, Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukannya Anda sudah memberinya sesuatu kemarin?" Maksudnya beda. "Bukankah Allah tidak membebani Anda sesuatu yang engkau tidak mampu?" Maksudnya itu menurut Umar, "Wahai Rasulullah, jangan memaksakan diri, jangan membebani diri. Seandainya tidak memberi tidak masalah, kan gitu ya. Karena tidak ada, gimana lagi?" Ternyata Rasulullah SAW tidak suka dengan ucapan Umar itu. Maka ada seseorang sahabat dari Ansar mengatakan, "Wahai Rasulullah, infakkanlah." Maksudnya, tidak apa-apa wahai Rasulullah, beri saja sesuai dengan yang engkau inginkan. Jangan takut karunia dari sang pemilik arsy itu berkurang. Lalu akhirnya Rasulullah SAW tersenyum dan wajah beliau itu berseri-seri ceria, ya, karena ucapan seorang sahabat Ansar tadi. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Untuk itulah aku diperintah." Artinya untuk dermawan inilah aku diperintah oleh Allah. Untuk sedekah inilah aku diperintah oleh Allah. Untuk infak dan sedekah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, jangan sampai kita itu menjadi orang yang bakhil, pelit kalau punya. Orang yang pelit itu tidak disukai oleh orang lain, dibenci. Orang yang dermawan itu sangat dicintai. Kalau kita punya, hendaknya kita rajin sedekah. Rasulullah SAW sabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau menurut hitungan manusia atau menurut akal manusia memang berkurang, tapi menurut pandangan Allah tidak berkurang, malahan bertambah, gitu ya. Baik itu bertambah hartanya, atau bertambah rizki yang lain, atau bertambah berkahnya, dan yang pasti nanti di akhirat diganti, dilipat gandakan.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia akan menggantinya, dan dia adalah pemberi rizki yang terbaik. Hadis berikutnya, Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syarik telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ar-Rabi' binti Muawiz bin Afra', ia berkata, aku menghadap Nabi SAW dengan membawa satu kantong kurma basah dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku segenggam perhiasan dan emas. Hadis dhaif. Hadis berikutnya, Ali bin Khashram dan beberapa orang lainnya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW biasa menerima hadiah dan membalas hadiah itu. Hadis ini Hasan Gharib, Hasan Sahih Gharib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau diberi hadiah menerima, Pak, tidak menolak. Hendaknya kalau kita diberi hadiah oleh orang lain, kita juga menerimanya, tidak menolaknya. Karena dengan kita menerima hadiah, itu akan menjadikan hati orang yang memberi hadiah itu senang. Dan Rasulullah SAW bukan hanya menerima hadiah, menerima saja tidak, Pak, ya. Tapi kebiasaan beliau itu adalah kalau diberi hadiah beliau menerima, tapi juga membalas hadiah tersebut. Membalasnya dengan yang senilai atau yang lebih bagus. Seperti disebutkan dalam hadis ini, beliau pernah dikasih satu kantong kurma basah dan mentimun, ternyata dibalas dengan segenggam perhiasan dan emas. Masya Allah, lebih banyak, Pak. Seandainya kita tidak bisa membalas, minimal mengucapkan jazakumullah khairan. Tapi juga kita hendaknya lihat-lihat, Pak, orang yang memberi itu bisa jadi orangnya kaya, kemudian kita itu misalnya miskin, dan kita tahu kalau kita membalas orangnya malah tidak suka, kebiasaan dia seperti itu, ya berarti tidak usah dibalas, Pak, didoakan saja. Didoakan jazakumullah khairan atau doa-doa yang lain, didoakan terus. Bab berikutnya, bab ja'a fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat malu Rasulullah SAW. Sifat malu adalah sifat yang mulia, akhlak yang agung, dan dia termasuk cabang keimanan. Bahkan rasa malu itu salah satu cabang keimanan yang termasuk paling tinggi. Rasulullah SAW sabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang lebih,
Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Maksudnya ucapan la ilaha illallah bukan hanya diucapkan Pak ya, tapi juga hati meyakini dan dia tidak melakukan kesyirikan. Intinya tauhid itu keimanan paling tinggi. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, menyingkirkan batu di jalan, paku, dan yang lainnya. Dan malu adalah sebagian dari iman. Dan malu adalah sebagian dari iman. Seseorang yang memiliki sifat malu, maka dia akan terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dia akan malu kalau tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah. Dia akan terdorong juga untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Baik itu hal-hal yang buruk itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau hal-hal yang buruk lainnya yang menyebabkan harga dirinya rusak dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki rasa malu. Jika seseorang tidak punya malu dalam hatinya, maka dia akan tenggelam dalam dosa-dosa dan maksiat yang banyak. Akhlaknya juga rendah, akhlaknya sangat buruk, muamalahnya dengan orang lain juga buruk, tindakan-tindakannya juga sangat buruk. Hadis ke-359, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Nabi SAW memiliki sifat malu melebihi seorang gadis pingitan. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, maka kami dapat mengetahuinya dari raut wajah beliau. Hadis sahih. Abu Sa'id Al-Khudri menggambarkan atau memberikan permisalan akan sifat malunya Rasulullah yang begitu sempurna. Bahwasanya sifat malu beliau itu melebihi sifat malunya seorang gadis pingitan. Seorang gadis pingitan itu sangat malu sekali, Pak. Dia hanya di rumahnya saja, tidak pernah ngobrol-ngobrol atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia juga tidak berbicara sedikit pun dengan calon suaminya. Jadi gadis pingitan itu gadis yang sudah dilamar, Pak. Setelah dilamar itu dia hanya di rumah saja, tidak ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, dia hanya di rumah sama orang tuanya. Dia juga tidak ngobrol dengan calon suaminya. Sampai akhirnya betul-betul sudah menikah. Nah, baru ketemu dengan suaminya itu. Nah, maka Rasulullah SAW lebih malu daripada perempuan seperti itu. Ini adalah permisalan, Pak. Betapa Rasulullah SAW itu sangat malu sekali. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya beliau itu kalau tidak menyukai sesuatu itu langsung diketahui oleh para sahabat dari raut wajahnya.
Jadi Rasulullah itu kalau tidak suka kepada sesuatu, baik benda, makanan atau orang, itu tidak marah-marah, Pak. Tidak bentak-bentak, tidak berkata kasar. Jadi perkataannya tetap lembut, tetap baik. Hanya raut wajahnya berubah begitu aja. Itu salah satu pendidikan dari Rasulullah SAW. Jadi mendidik orang lain, mendidik santri, mendidik anak kita, mendidik istri, dan memberikan contoh pada yang lain itu kalau kita sedang tidak suka pada sesuatu, itu tidak dengan kata-kata yang buruk, ya. Kata tetap santun, tetap baik, hanya wajahnya. Hadis berikutnya, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi, dari Maula. Maula itu artinya bekas hamba sahaya, hamba sahaya yang sudah dibebaskan, namanya Maula. Dari Maula milik Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW, atau berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Hadis ini dhaif, diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah. Hadis ini lemah sekaligus bertentangan, Pak, ya, dengan hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih yang mengatakan, Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ma'an Nabi SAW min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, mandi bersama. Jadi kalau mandi bersama otomatis ya melihat, Pak. Jadi hadis ini lemah, hadis yang mengatakan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Jadi boleh-boleh saja seorang suami melihat, begitu juga istri melihat, saling melihat. Lagi pula aneh, Pak, ya, kalau tidak boleh melihat. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah sifat malu yang begitu agung, Masya Allah, yang begitu mulia. Namun perlu kita ketahui, walaupun pada asalnya malu itu mulia, akhlak yang terpuji, ternyata ada malu yang tidak baik, Pak. Ada malu yang tidak baik, seperti malu dari melakukan kebaikan, mau hadir di majelis ilmu, malu, tapi tidak usah, wes. Malu dari kebenaran, tidak paham tentang suatu permasalahan agama, malu bertanya, dia cari jawaban-jawaban, tidak ketemu, dia diam saja dan malu untuk bertanya, maka ini tidak baik. Salah seorang salafus saleh mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu merasa pintar, jadi dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia merasa pandai, bahkan lebih pandai. Orang yang pemalu juga begitu, tidak mendapatkan ilmu, atau mendapatkan ilmu tapi sedikit, tidak banyak. Karena dia malu.
ada majelis ilmu dia malu untuk datang, atau dia malu duduk di depan, duduk di tengah, maunya di belakang dan sembunyi, atau membelakangi, malu. Dapatnya sedikit ilmunya, Pak. Dia tetap dapat faedah karena hadir di majelis ilmu, hanya saja dapatnya sedikit ilmunya, Pak, karena malu tadi. Baik, adzan dulu, kemudian dilanjutkan. Bab berikutnya, bab maja fi hijamati Rasulillah, bab tentang berbekam Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu punya kebiasaan berbekam, sebulan 3 kali. Dan berbekam itu salah satu pengobatan yang sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk badan kita. Dan di dalam bekam itu ada penyembuhan untuk berbagai macam penyakit. Tapi yang menyembuhkan bukan bekamnya, Pak. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bekam itu salah satu sebab yang menyembuhkan banyak penyakit. Hendaknya kita berbekam, Pak, terutama kita yang sudah berumur di atas 40. Yang badannya sudah mulai remuk-remuk, Pak. Memang selalu seperti itu peringatannya yang di atas 40. Pola makan dan lain sebagainya. Termasuk berbekam. Kalau bisa kita juga belajar bekam, kita belajar bekam, istri belajar bekam, akhirnya saling membekam, tidak usah jauh-jauh bekamnya. Dan bekam itu mengeluarkan darah kotor dengan cara disayat kulitnya pakai pisau atau silet, sayat ringan, tipis, atau pakai jarum tipis, ya, kemudian keluarkan darahnya. Saya pertama kali bekam itu, Masya Allah, pernah pegel-pegel pundak, Pak. Mungkin kolesterol, mungkin malam. Dibekam hanya sedikit bagian leher sini, samping kanan kiri, kemudian punggung atas dan bawah. Mata saya yang tadinya cuma melihat redup-redup begini, langsung bisa melihat, itu bisa, iya, kuat sekali, Pak. Badan itu tadinya gini, jadi begini terus, ya, Pak. Itu berhari-hari seperti itu. Kemudian pegel-pegel di pundak juga hilang, tidak ada sakitnya, seperti kembali muda, lebih muda berapa tahun, Pak. Iya. Oh? Mungkin 3 hadis, Pak, ya. Hadis yang ke-361, Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang penghasilan juru bekam. Maka Anas mengatakan, Rasulullah SAW pernah berbekam, beliau dibekam oleh Abu Talhah. Lalu beliau memberinya upah 2 sak makanan. Beliau juga berkata kepada majikannya agar kharajnya diringankan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya pengobatan yang paling utama kalian adalah bekam, atau sesungguhnya pengobatan yang paling layak adalah bekam. Hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berbekam, kata Anas bin Malik,
berbekam kepada Abu Taibah. Abu Taibah itu seorang budak, Pak, tapi dia bekerja membekam. Dan boleh budak bekerja minta izin ke tuannya, Pak, dan hendaknya tuannya mengizinkan memberinya pekerjaan supaya ada penghasilan. Supaya ada penghasilan sendiri. Tapi Abu Taibah ini membayar pajak ke tuannya, Pak. Dia dapat penghasilan tapi membayar pajak. Kasihan, Pak. Dan pajaknya banyak lagi. Jadi yang berbekam itu bayarnya berapa? 3 sok, ya. Sebagian besarnya dikasihkan ke tuannya. Lalu akhirnya Rasulullah SAW menemui majikannya agar kharajnya, pajaknya itu dikurangi. Kasihan. Siapa namanya? Budaknya itu. Kerja capek-capek, pajaknya banyak. Intinya di sini menjelaskan bahwasanya seorang yang membekam boleh dikasih upah, Pak. Dan orang yang membekam boleh menerima upah. Boleh juga dia menentukan upah, tidak masalah. Adapun hadis yang mengatakan kasbul hajam khabith, penghasilan bekam itu khabith, buruk, itu tidak menunjukkan haram, ya. Seperti hadis Nabi SAW yang mengatakan as-sum wal basal syajaratan khabithatan, daun bawang itu khabith, daun bawang itu buruk. Ini tidak menunjukkan daun bawang itu haram untuk dimakan, tidak menunjukkan bawang itu haram dimakan. Maksudnya khabith itu mungkin buruk baunya gitu, ya. Jadi lebih baik memang ya orang yang membekam tidak menentukan harga sih, tidak menentukan biayanya. Tapi kalau dia diberi boleh menerima gitu, ya. Dan hendaknya yang berbekam, yang memberi, ya. Walaupun yang membekam itu tidak pernah menentukan, kemudian kita hanya bekam-bekam saja, tidak pernah memberi. Kasihan, Pak. Dia kan juga mengeluarkan biaya dan tenaga. Kecuali kalau memang orangnya betul-betul tidak mau, pokoknya tidak usah. Ya sudah, gimana kalau memang. Tapi biasanya kalau dikasih uang tidak mau, Pak. Kalau dikasih beras atau kasih buah-buahan begitu mau. Hadis berikutnya, Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami, Abu Dawud telah menceritakan kepada kami, Warqa bin Umar telah menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali, sesungguhnya Nabi SAW berbekam dan memerintahkanku untuk berbekam. Lalu aku memberi upah untuk tukang bekam. Hadis dhaif. Tapi maknanya benar, ya. Beliau berbekam dan memerintah sahabatnya untuk berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Boleh. Hadis yang terakhir sebenarnya masih ada lagi, tapi satu aja, Pak. Harun bin Ishaq Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami, Abdah telah menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam di kedua urat samping leher dan di antara dua bahu. Lalu beliau memberi upah tukang bekamnya. Sekiranya bekam itu haram, niscaya beliau tidak akan memberinya. Hadis dhaif.
Tapi maknanya benar, sesuai dengan hadis yang sahih, Pak. Jadi Rasulullah SAW pernah berbekam di kedua urat samping leher, bagian sini dan sini, bagian kanan dan kiri, Pak. Kemudian di antara dua bahu, berarti di tengah-tengah sini, ya, di pundak paling atas. Kenapa beliau berbekam di bagian situ? Wallahu a'lam, karena memang itu di antara titik tempat bekam yang paling bagus, Pak, ya, paling bermanfaat. Dan yang lebih paham adalah ahli bekam, atau mungkin dokter juga paham. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang dicontohkan oleh Nabi, semuanya itu baik, semuanya bermanfaat, semuanya ilmu. Makanya kalau kita bekam-bekam, insya Allah tukang bekam itu tidak meninggalkan bagian sini dan juga sini. Itu diantara titik tempat bekam yang paling penting, ya. Kemudian beliau memberi upah kepada tukang bekam. Baik, kajiannya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.